أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah hidupkan kembali setelah Allah mematikan kita semalam. Maka kalau pagi-pagi doa kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka ini karunia yang besar yang harus kita syukuri bersama. Maknanya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga umatnya, tentunya termasuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula pada yaumul qiyamah kita termasuk bagian orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya untuk memperbarui keimanan kita, untuk berupaya senantiasa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba terhadap Sang Pencipta, terhadap Sang Khalik. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Yuk, sebelum kita lanjutkan, kuatkan leher kita. Leher kita kuatkan biar kuat untuk menyangga kepala kita. Nampaknya banyak ini kepalanya kepalanya yang berat-berat. Maka harus kuat ini. Leher kita kuatkan. Walaupun namanya tolabul ilmi, orang-orang yang
tangannya nggak usah ikut menyangga kepalanya. Siapa ini? Ya akhir, ya cukup lehernya aja. Baiklah, kita lanjutkan akan kajian yang kemarin telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Ya, kemarin itu macam-macam ilmu, ya, karena kita orang beriman mesti harus berilmu, segala sesuatunya mesti harus didasari dengan ilmu, hingga kita semakin yakin, ya. Jangan hanya sekedar taklid, hanya sekedar kita melihat dan mendengar, tetapi mesti harus dibuktikan dengan ilmu, ya. Buktikan secara ilmiah, ya, daripada dalil-dalilnya mas-masnya yang ada. Sekarang kita lanjutkan metode menuntut atau mencari ilmu syar'i. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kepada kita yang namanya manusia, ya, ada 3 perangkat alat untuk mencari ilmu. Allah telah mengaruniai kita ada 3 macam alat untuk menuntut ilmu. Maka ketika manusia pandai bersyukuri dengan 3 alat yang Allah berikan kepada kita, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Apa itu perangkat yang Allah berikan kepada kita? Ternyata telah Allah terangkan di dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Gitu ya saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu sekalian, telah mengeluarkan manusia, dan kita ternyata, ya, termasuk bagian daripada manusia itu sendiri, ya. Kita adalah manusia, ya. Min butuni ummahatikum, dari perut-perut, dari rahim-rahim ibu-ibu kalian, ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'an, di mana keadaan kamu ketika dikeluarkan dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Tak ada orang yang lahir itu sudah bisa berhitung, ya sakit ya. Tak ada. Tak ada orang yang lahir tahu oh mama, nggak ada. Ya. Lahir langsung papa, ya, nggak ada. Ya. Karena mereka memang belum ada ilmu, ya, tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan kepada kamu alat, ya, untuk, ya, mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama kali yaitu as-sam'a, yaitu pendengaran. Allah memberikan kita telinga. Telinga ini untuk mendengarkan, ini adalah organ tubuh yang pertama kali berfungsi, ya. Panca indera, ya, yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Nah, kalau bayi yang baru lahir itu, ya, pakaian itu mereka belum bisa melihat. Ya. Jadi yang pertama kali berfungsi maka pendengaran, maka, ya, dalam hadis, walaupun, ya, banyak yang mendhaifkan hadis, ketika lahir seorang bayi maka diadzankan, ya, dikumandangkan azan di telinganya itu pelan-pelan nantinya. Itu untuk mengajari, mengenalkan kembali, ya, kepada seorang bayi yang lahir itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan kembali. Kenapa mengenalkan kembali? Ya, berarti kalau mengenalkan kembali sebelumnya sudah
dikenalkan padahal baru lahir. Ya enggak? Ya. Ya, karena setiap bayi yang lahir ya, ketika dalam kandungan umur 4 bulan ternyata telah mengetahui dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun, sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai ilah, itu sembahannya. Jadi kita dulu tuh telah berjanji. Ketika Allah menanya, bukankah aku ini adalah Rabb-mu? Maka kita menjawab dulu dalam rahim ibu itu kita ya, dalam bahasa rahim kita ya, beda. Jadi kita ternyata telah menjawab, betul, kami menyaksikan, kami mengakui. Ya. Dibuktikan lagi dengan satu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitratihi. Ya. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maknanya dia telah mengakui bahwa la ilaha illallah ataupun la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir ya, pertama kali didengarkan kepadanya kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga untuk bisa ya merekrut kembali memori ya, yang telah ada. Wal absar, yang kedua alat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memberikan kita yaitu pandangan penglihatan, absar. Maka bayi itu baru bisa melihat kurang lebih 1,5 bulan. Ya. Antum semuanya baru melihat dulu ya, ketika lahir berumur 1,5 bulan itu baru berfungsi mata kita ya, mata antum semuanya yang itu pun baru remang-remang ya. belum sejelas sekarang ya, baru remang-remang ya. Antara 1,5 bulan sampai 2 bulan. Wal afidah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan alat yang ketiga ya, sebagai ya alat untuk atau wasilah untuk mengkaji mempelajari ilmu. Yang ketiga adalah akal dan pikiran. Tiga alat ini, satu pendengaran ya, kedua mata ataupun penglihatan, yang ketiga adalah pikiran. Nah, pikiran itu yang paling terakhir berfungsi ya. Ya. Kalau macam antum ini ya sudah kelas 7 ya, sudah kelas 7 itu pikirannya sudah berfungsi, maka kita gunakanlah ya, semaksimal mungkin ya. Bagaimana agar pikiran yang Allah berikan kepada kita, penglihatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga pendengaran yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya bisa kita mensyukurinya, yaitu untuk memperdalam, mengetahui, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita paham ilmu itu bukan dengan sendirinya ya. Mesti kita harus belajar ya. Makanya thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, baik yang rijal maupun yang nisa ya. Maka di situ tak ada bedanya, semuanya mesti harus belajar. Dan alhamdulillah orang tua antum semuanya paham, sehingga antum dikirim ke pondok sini ya, ke Mahat sini dikirim untuk mempelajari ilmu din, sehingga menjadi orang-orang yang nantinya hebat-hebat, orang yang tangguh ya, orang yang bisa memahami ilmu
Maka ini adalah amanah, ya, amanah orang tua, ya. Maka ketika belajar mesti harus serius, ya. Jangan ngantukan, ya, ngantukan. Santri identiknya dengan ngantuk, gitu. Kalau nggak ngantuk nggak sempurna, ya, santrinya, ya. Santri itu baik di kelas, di masjid, kalau ngaji ngantuk, ya, padahal sudah tidur semalam, kita pun bingung dengan itu. Bagaimana kita untuk mengubah tradisi, ya, mengubah kebiasaan, bagaimana agar kita ini jangan ngantukan, ya. Ini apalagi di depan ustaz ini masih teman santai aja, ya. Sampai ustaz sebenarnya takut itu, ya, depannya orang ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Jadi, ya, dengan 3 alat yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tashkurun, supaya kamu sekalian mensyukuri, ya. Bersyukur atas Allah berikan telinga kepada kita, bersyukur Allah telah memberikan mata kepada kita, bersyukur Allah memberikan pikiran, akal pikiran kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka kita gunakan tadi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak pandai mensyukuri, ya, kalau kita nggak pandai mensyukuri nikmat tersebut, ya, maka apa yang akan terjadi? Inna adabi lasyadid. Sungguh, ya, bagi inna haruslah, ya, itu kata ustaz yang ada bahasa Arab, ya. Jadi bagi kata inna, ya, ditekankan benar-benar sungguh, ya, azabku sangat keras. Syadidun, itu keras. Itu orang yang mau mensyukuri nikmat Allah, ya. La in syakartum la azidan nakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, itu ada in, namanya in syartiyah, ya. Jika kamu, ya, mau mensyukuri, bersyukur akan nikmat yang aku berikan, yaitu Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmat. Jadi tambahnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kita mensyukuri. Syaratnya harus bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita tak pandai mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sungguh azabku sangat syadid. Apa tadi? Sangat keras. Pedih itu alim, ya, alim itu baru pedih. Kalau nggak salah itu, ya, antum belajar bahasa Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah, ya. Kemudian, ya, di dalam surat Al-A'raf 179 Allah menceritakan terhadap orang-orang yang tidak bisa mensyukuri ketika nikmat, ya. Allah menceritakan, menghabarkan, menginformasikan kepada kita terhadap orang yang tidak pandai mensyukuri 3 nikmat, yaitu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat akal pikiran, ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dalam surat Al-A'raf
yang ke-179. Dan sungguh ya akan aku isi neraka jahanam. Ya. Dan sungguh ya lakot itu kalau bertemu dengan fi'il madhi ya atau qad ya. Qad itu kalau bertemu dengan fi'il madhi maka artinya apa? Sungguh ya. Tapi kalau qad ya, qad bertemu fi'il mudhari artinya ini Ustaz tanya kepada orang ini ya, orang-orang yang berilmu ya. Kalau qad bertemu fi'il mudhari artinya apa? Apa ya Ustaz? Ya. Ini beda ya. Kalau qad bertemu dengan fi'il madhi artinya sungguh. Ya. Kalau qad ya bertemu dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Itu diingat ya. Kadang-kadang. Dalam impian nanti mungkin keluar ya. Itu diingat itu. Walaqad dan sungguh benar-benar akan kami ya darabna firman akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Apa isi neraka jahanam? Jin dan manusia. Kita tidak usah pikirkan jin ya, itu bukan alam kita ya. Yang sekarang kita pikirkan manusia karena itu kita di dalamnya. Kita adalah manusia. Karena kebanyakan penghuni neraka adalah manusia. Maka bagaimana caranya agar kita sebagai manusia jangan sampai termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka Allah kasih ini ya, kisi-kisinya siapa sih ya? Yang akan mengisi neraka jahanam manusia macam apa? Ya. Kalau kasih kisi-kisinya ya. Yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha. Yaitu manusia yang telah Allah beri hati. Manusia yang telah Allah beri akal dan pikiran, tetapi apa? La yafqahuna biha. Pikiran hati mereka tidak digunakan untuk memperdalam, untuk memahami, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam pikirannya urusannya dunia saja, ya. Pikirannya main saja, ya. Maka bersyukur antum ya, sekalian ada kesempatan untuk belajar di mana ini ya. Orang-orang yang diberi hati tetapi tidak digunakan untuk mengkaji, mempelajari, memahami ilmu-ilmu din ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah ya. Ayat qauliyah ataupun ayat qauliyah, apa bedanya? Apa bedanya qauliyah sama qauliyah? Apa yang tahu ayat yang nggak tahu? Kalau nggak tahu buka mata. Ayo. Kom. Yo, buka mata yang nggak tahu. Angkat kepala. Ini. Ya. Ayat qauliyah itu adalah perkataan. Ya. Ayat qauliyah adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala atau firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kita itu wajib ya. Pikiran kita, akal kita itu untuk mengkaji ini ya. Mempelajari ini dengan pemahaman yang benar. Yang kedua qauliyah adalah yang berupa alam raya ya. Kita cuma mengkaji
ya, bertadabur alam, ya. Sehingga apa? Akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi Allah menjadikan hati kita untuk itu, ya. Maka selain itu kita buang jauh-jauh dari hati kita, ya. Apalagi virus-virus, ya. Ini bahaya itu kalau hati kena penyakit level, ya. Bahayanya apa penyakit level itu? Ada iri, dengki, hasad, ya. Itu penyakit level yang sangat bahaya, ya. Dan itu harus kita biasakan sejak dini, ya. Sejak kita duduk di bangku mahad ini, sekolah ini, kita mulai, ya, hilangkan rasa-rasa iri, ya, rasa dengki, rasa iri, rasa hasad terhadap sesama manusia, sesama muslim. Yang kedua, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. A'yun itu jamak dari ainun, ya, ainun lipat, ya, ainun mata, a'yun itu mata-mata, banyak mata, ya. Jadi mereka, karena pakainya mereka itu, ya, kalau mereka makanya matanya banyak, mata-mata, ya. Mereka diberi mata tetapi la yubsiruna biha. Mata itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini virus juga bahaya pada zaman sekarang, ya. Libur sebentar di rumah ada rusak kan, ya. Yang dilihat Android terus, ya. Iya, nampak ini wajah-wajahnya ini, ya. Ambil kehadian, dipanggil ibu, dipanggil orang tua, kalau juga asik dengan Android itu gak dengar. Ini bahaya. Dan yang dilihat itu nggak tahu apa. Ini karena Android itu bicaranya berbagai macam, ya. Jadi kalau orang tua kita belum memberikan Android kepada antum semuanya, maknanya orang tua itu belum percaya sama antum untuk menggunakan Android, ya. Nanti kalau sudah waktunya, ya, antum bisa memegang amanah daripada orang tua, menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, insya Allah diberikan, ya. Ya, syair, ya, syair. Nih, nggak usah nangis-nangis dengan Android. Ya, jadi kalau belum diberikan bukan orang tua gak sayang, justru orang tua sangat sayang sama kita. Bangga kalau punya orang tua semacam itu, ya. Yang bisa juga, ya, kalau belum diberikan Android jangan marah, karena orang tua kita begitu cintanya, sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan mata kita, ya, penglihatan kita, fokus dulu kepada ayat-ayat Al-Quran, karena di situ banyak sekali perangkat-perangkat setan, ya, perangkat-perangkat setan yang hendak menjerumuskannya ke dalam neraka tadi. Ngambek itu, waktu main HP diambil sama mamanya yang marah. Anak soleh kan? Iya, anak soleh. Nah itu. Walahu adhanun la yasma'una biha. Adzan, apa adzan? Udhunun, telinga. Adzanun, telinga-telinganya, banyak telinga. Jadi mereka diberi telinga, ya, tetapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan, ya, nasihat-nasihat, ya, petuah-petuah, apalagi, ya. Nah ini maka bahaya ini kalau hadir duduk dalam tengah-tengah majelis ilmu kok ngantuk, itu bahaya itu. Dengar gak sih kalau ngantuk ini? Saya nanya yang ngantuk aja. Halo, mana yang ngantuk? Ya, dengar gak yang ngantuk? Ini bahaya ini.
mensyukuri nikmat telinga yang Allah berikan. Ya, ada indikasi. Ya. Maka betul-betul kita dengarkan yang kerjasama yang baik antara hati, ya, mata dan telinga. Itu kalau tiganya nggak kompak bahaya itu. Ya, karena itu nomor satu harus dari hati, dari niat. Makanya innamal a'malu kalau kita niatnya mau dengarkan tausiah, mau dengarkan kuliah, sungguh hatinya betul-betul niat itu, maka mudah untuk menaklukkan mata. Ya, mudah untuk menaklukkan mata atau menundukkan mata itu. Nah, jadi diulang-ulang ini, ya. Karena ini ada penyakit santri begitu. Ya. Iya kan? Nah, iya, itu kan. Jadi harus ahli sunnahnya kita niat yang benar. Kalau niatnya benar pastinya semuanya bisa diatasi. Seberat apapun, ya. Karena yang membuat ngantuk tahu. Kenapa kita ngaji, kita dengarkan tausiah ngantuk? Kenapa? Karena kita tak cinta dengan ilmu. Ya, tak cinta dengan ilmu. Kalau cinta itu kita masya Allah asik dan masuk, ya. Setuju? Iya, karena tak cinta. Coba dipukarin apa ke kesayangan kita, kecintaan kita, kesukaan kita, film. Ada yang itu? Walaupun sampai jam 3 pun melek terus ini, ya, misalkan. Kenapa? Cinta. Ya, maka tadi kita sampaikan kerjasama yang baik antara hati, mata dan telinga. Hati itu akhlak dunia, ya, niatnya yang ikhlas. Ya. Cinta dengan ilmu, maka insya Allah itu tidak ada namanya ngantuk. Maka keadaan orang-orang yang tidak pada mensyukuri nikmat, ya, hati, ya, akal pikiran tidak bisa menikmati, ya, mensyukuri nikmat yang namanya mata, tidak bisa mensyukuri nikmat yang namanya telinga, ya, maka kata Allah, ulaika kal apa tadi? Ulaika kal inilah efek ngantuk itu. Ulaika kal an'am. Apa an'am? Ulaika kal an'am. Mereka itu orang-orang yang tidak pandai mensyukuri 3 nikmat tadi. Kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Mau kita samakan dengan binatang ternak? Ya? Mau? Samakan dengan kambing, kucing, ya. Bahkan apa? Bukan hanya sekedar seperti binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih hina, mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Ya, mereka lebih hina, ya, daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Karena mereka itu, ya, orang-orang yang ghafil. Apa ghafil? Lengah, lalai, ya, lengah terhadap nikmat yang Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Tahan, ya, tahan matanya itu. Sama sebenarnya Ustaz juga ngantuk, ya. Tapi bisa nahan, ya. Tinggal sebentar lagi. Nah, ini 3 alat yang Allah berikan kita ini, ya, yaitu cara atau metode kita di dalam mencari ilmu, ya. Maka
bagi orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ya, pendengarannya kurang berfungsi, atau penglihatannya, atau IQ-nya, ya. Ternyata mereka kalau untuk thalabul ilmi, untuk belajar, ya, masya Allah, sekolahnya pun harus sekolah khusus, ya, SLB, sekolah luar biasa. Mau sekolah sana? Nah, makanya itu nikmat yang luar biasa itu, ya. Kalau memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, kita syukuri. Yang kedua, ya, metode, ya, metode thalabul ilmi, ya, tadi nomor 1, ya, dengan 3 perangkat, ya. Yang kedua itu, ya, metode thalabul ilmi pada masa-masa dulu, pada masa salaf, ya. Berkata Ibnu Sirin, ya, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah din. Adalah apa din? Untuk sementara agama, ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, ya. Pandur maka, ya, pandur maka lihatlah aman kepada siapa, ya, tak butuh dari nanggung kamu sekalian mengambil ilmu agamamu. Mananya apa? Ya, bahwa yang disebut ilmu di sini adalah agama. Ya. Maka kemarin sudah kita bahas, ya, sayangnya antum semuanya belum hadir, ya. Maka dari mana akan kamu ambil ilmu agama itu? Ya. Jadi kita mesti lihat karakter, ya, daripada orang-orang yang akan kita ambil ilmunya, ya. Gimana akhlaknya, sadidatnya, ya, guru-gurunya, ya. Sholat mereka, ya, akhlaknya dan lain sebagainya. Karena apa? Dari mereka lah, ya, ilmu yang akan kita ambil. Maka kita yakin ketika kita mengambil ilmu adalah di ma'had atau di pesantren-pesantren, ya, maka insya Allah, ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasanya, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang mesti kita junjung tinggi mereka. Ya. Jadi orang-orang salaf itu kalau mereka akan mengambil ilmu, ya, mereka akan melihat daripada karakter ataupun sifat-sifat orang tersebut, bagaimana, ya, bagaimana sholatnya mereka, ya, bagaimana keadaannya, ya. Ketika kita telah tahu dan kita percaya, ya, maka belajarlah kepadanya. Ya. Makanya saya, kenapa kita di sekolah tadi di Ma'had Al-Bukhari ini? Karena orang tua kita percaya, ya, orang tua kita percaya bahwa mereka pada asal yang ada di Ma'had Al-Bukhari ini adalah orang-orang yang insya Allah bisa membimbing, bisa membina, ya, mendidik antum semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua, anak-anak yang pandai mensyukuri ketika nikmat tadi, ya. Nah, ada pun masa sekarang ini, ya, ya, sekarang ini sangat sedikit, ya, orang-orang, ya, yang betul-betul, ya, memahami tentang ilmu din ataupun agama, ya, apalagi sampai kepada derajat, ya, seorang mujtahid, ya, orang mujtahid, ya. Sehingga apa, ya,
menjadikan kita sedikit kesulitan bagaimana untuk thalabul ilmi. Karena di sini sekarang banyak ulama-ulama ataupun banyak orang yang sebenarnya mereka nggak paham tentang din, tetapi mereka mengajarkan din. Ini bahaya. Ya, orang kalau nggak paham din mengajarkan din itu bahaya. Macam orang nggak tahu ngaduk semen mengajarkan ngaduk semen, bukan gitu ya. Nengok memang gampang tapi nggak tahu itu ukurannya. Bahaya, nanti bangunan yang dibangun akhirnya roboh, hancur, rusak. Ya, tadinya ingin membangun biar enak, ya, akhirnya mendatangkan satu musibah. Begitu juga di dalam kita thalabul ilmi. Ketika kita salah, ya, mengambil ilmu, ya, dari orang yang tidak, ya, mengetahui tentang ilmu, tidak menguasai tentang ilmu tersebut, maka akan terjadi malapetaka, akan menjadi musibah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna min asratis sa'ah ayyaqilla al-ilmu wa ayyadhara al-jahlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ya, sungguhnya di antara tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat, ya, itu sedikitnya ilmu, ya, orang-orang yang alim, ya, dan tersebarnya ataupun banyaknya orang-orang yang jahil. Ya. Pada beberapa bulan yang lalu banyak ulama-ulama yang khususnya di Indonesia, ya, di tempat kita ini yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini satu musibah, ya, dengan meninggal matinya seorang ulama. Itu adalah satu musibah. Itu banyaknya beberapa bulannya akhir-akhir ini. Jadi semakin dekat dari kiamat, ya, maka kita harus mempersiapkan diri. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, ya, hendaknya, ya, thalabul ilmi itu dimulai dengan yang pertama, yaitu kitabullah beserta tafsirnya. Ya. Yang pertama kali hendaknya yang kita pelajari itu dimulai dari mempelajari Al-Quran, kitabullah itu Al-Quran ini, ya, beserta tafsirnya. Lima hatinya tetap. Ada belajar hati? Ada enggak? Bingung, tengok kanan, tengok kiri, bahaya ini ditanya. Ya. Tafsir Al-Quran, ya, mesti itu. Ya. Yang kedua yaitu sunnah Rasulullah ataupun hadis syarif, ya, hadis syarif, ya, itu. Jadi Al-Quran dipelajari, kemudian hadis syarif. Ya. Yang ketiga kita fikih. Kita fikihnya yang berkenaan dengan ibadah kita, dan itu alhamdulillah semuanya dipelajarinya. Yang keempat kita para ulama yang mutabar, ya, ulama-ulama yang memiliki, ya, otoritas keilmuan yang tinggi, ya. Kemudian selanjutnya itu fadilah ilmu, ya, atau fadilah thalabul ilmi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala kan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat ini. Ya. Ternyata kuncinya bagaimana agar derajat kita ya naik, ya, menjadi orang-orang yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mesti kita harus berilmu. Ya. Yang kedua dalam hadis, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, barang siapa yang Allah menghendaki untuk menjadi orang baik, ya, yufaqihuhu fid-din, maka dia akan mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu din, akan memahami. Dan itu semuanya, ya, ternyata harus ditempuh dengan cara thalabul ilmi, ya. Jadi itu. Kalau kita mau berthalabul ilmi, ya, kita datang ke sini, ya, dan mengikuti aturan-aturan yang baik, ya, itu satu tanda bahwa Allah akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baik, ya. Karena tadi tak ada orang itu baik kecuali orang itu paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, maka dijamin orang itu akan menjadi orang baik. Yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa, ya, yang berjalan meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini banyak sekali panggilan ataupun keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain bahwa malaikat, ya, para malaikat itu membentangkan sayapnya, ya, memohon ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada para santri-santri, gitu, ya. Jadi para malaikat, ya, mereka memohonkan ampun, memohonkan dosa-dosa kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan, ya, termasuk semut-semut yang ada di lubangnya, ya, semut tadi. Sama katakan di gunung itu semut-semut ini, ya. Ada semut, ya, kita usir orangnya, kalau tidak jangan sampai kita bunuh, ya. Ya, insya Allah juga mau beristighfar, memohonkan ampun kepada tolong ilmu, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ya, berapa banyaknya. Dan itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, malaikat, semut, ikan, ya. Itu makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, sehingga dosanya apa? Doanya makbul. Apa makbul? Diijabah atau ijabah? Diijabah ya makbul, makbul diijabah. Apa makbul? Diterima. Ya, ijabah itu dijawab. Nah, jadi doa kita, ya, doanya dijawab dan dikabulkan, diterima oleh Allah. Ya. Itu nikmatnya doa itu ketika doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini aja, ya, yang dapat, ya, saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan memberi motivasi, khususnya bagi santri-santri semuanya, ya. Mudah-mudahan lebih giat lagi, ya, lebih rajin lagi di dalam thalabul ilmi, ya. Dan insya Allah jumpa lagi besok pagi, ya. Ustaz harapkan besok pagi mesti, ya, harus lebih fresh lagi, ya. Itu nggak mau, ya. Kalau sekarang masih ada yang ngantuk-ngantuk, maklum, ya.
Ustaz maklumi, maafkan ya. Besok mesti harus fresh, sudah semangat ya. Mau ke masjid jadi asrama itu sudah niatnya ya. Niatnya ikhlas insyaallah. Oke, siap? Nah, demikian subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.